Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Anggraini. Saya dari kelas 8G, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Bina Bangsa. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya, yaitu berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Nikomas Gemilang. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari judul saya tersebut. Yang melatar belakangi judul saya tersebut yaitu keberhasilan manajemen dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang karena manusia memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi dapat berpengaruh. Keberhasilan itu dapat dilihat dari adanya kepemimpinan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan, baik itu secara kuantitatif maupun secara finansial. Motivasi dari luar dapat berasal dari lingkungan kerja dan sangat erat sekali dengan pemimpin perusahaan. Motivasi tidak hanya perkataan, melainkan dengan perbuatan yang dilakukan pemimpin perusahaan terhadap para karyawannya. Salah satunya dengan ketetapan penempatan pegawai, ketetapan penempatan yang sesuai dengan kemampuan kerjanya yang latar belakang pendidikannya. Nah, ini merupakan suatu bentuk motivasi yang diharuskan pemimpin untuk melaksanakan kewajiban di suatu organisasi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah ini, yang pertama itu ada peranan karyawan dalam menghadapi tantangan organisasi dan pencapaian tujuan organisasi belum dapat terwujud secara optimal. Terus, pada umumnya para karyawan itu bekerja sendirian dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya itu suasana kerja, yaitu yang harus kondusif bagi tumbuhnya motivasi di lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang kurang kondusif bagi karyawan juga tidak berpengaruh baik. Terus perpindahan karyawan juga dapat menjadi indikator kinerja karyawan, karena secara alami karyawan juga berusaha untuk mencari tempat kerja lain. Terus selanjutnya, pencapaian target motivasi yang belum mencapai telah ditetapkan oleh pemimpin bagi seluruh karyawannya. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah dari seminar proposal saya. Yang pertama itu berdasarkan latar belakangnya, masalah serta betapa pentingnya karyawan sebagai sumber daya manusia dalam pencapaian target yang diinginkan oleh organisasi, maka dirumuskan suatu pertanyaan penelitian. Dari judul saya dapat ditimbulkan itu pertanyaan. Yang pertama itu, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang? Nah, yaitu pertanyaan kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang? Dan yang terakhir itu, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang? Nah, penelitian saya itu tujuan penelitian saya itu yang hendak dicapai itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kinerja karyawan di PT Nikomas Gemilang, serta pengaruh lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerjanya. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang, yaitu sifat-sifat para karyawannya, pegawainya yang bekerja di perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja seorang yang berasal dari lingkungan sekitar, lingkungan kerja, dan lingkungan pabriknya.
Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Nah, di dalam penilaian kinerja ini ada dua faktor. Yang pertama itu tujuan dari penilaian kinerja tersebut. Nah, dari penilaian kinerja ini bertujuan untuk yang pertama itu untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan para pegawainya. Sebagian dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja dari para karyawannya. Bisa mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan, serta mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian khususnya kinerja pegawai dalam bekerja. Terus poin yang kedua itu indikator kinerja karyawan. Nah, di indikator kinerja karyawan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kuantitas. Nah, kuantitas ini diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitasnya. Terus poin yang kedua, kualitas. Nah, kualitas ini dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kemampuan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan tersebut dalam bekerja. Selanjutnya yaitu variabel bebas lingkungan kerja. Nah, dari variabel bebas lingkungan kerja ini banyak pendapat dari para ahli. Nah, saya akan menjelaskan. Saya mengambil dari pendapat Herman Sopiandi. Nah, menurut Herman Sopiandi, lingkungan kerja itu sebagai serangkaian faktor yang mempengaruhi kinerja dan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari faktor-faktor internal yang bersumber dari organisasi. Nah, selanjutnya itu ada juga para ahli yaitu Danang Suyanto. Menurut Danang Suyanto itu lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja juga berkaitan dengan segala sesuatu yang berada di tempat kerja, yang mengidentifikasi lingkungan kerja sebagai keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi dan digunakan di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu ada indikator dari lingkungan kerja. Nah, dari indikator itu ada beberapa poin. Yang pertama itu penerangan. Nah, penerangan ini sangat perlu di dalam ruang kerja bagi pegawai dalam meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga mereka dapat menunjukkan hasil kerja yang baik. Selanjutnya itu udara. Nah, di dalam ruang kerja karyawan itu dibutuhkan udara yang sangat cukup, di mana dengan adanya pertukaran udara yang cukup, maka menyebabkan kesegaran fisik bagi karyawan-karyawan tersebut. Terus itu kebersihan. Nah, kebersihan itu termasuk dari lingkungan kerja yang dibersihkan akan menciptakan keadaan di sekitar menjadi sehat. Terus suara bising. Suara yang dan bunyi sangat mengganggu para karyawan. Suara bising tersebut dapat merusak konsentrasi kerja para karyawan. Nah, selanjutnya itu motivasi. Motivasi ini banyak sekali pengertiannya. Berikut juga banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang motivasi. Nah, saya akan mengikuti pendapat dari Messen dan von Ginlow. Nah, menurut mereka motivasi itu sebagai kekuatan dalam diri seseorang yang memengaruhi arah, intensitas, dan ketekunan perilaku sukarela. Pekerja yang termotivasi berkeinginan menggunakan tingkat usaha tertentu untuk sejumlah waktu tertentu terhadap tujuan tertentu. Motivasi juga merupakan salah satu dari 4 pendorong penting perilaku kinerja individual. Nah, selanjutnya unsur-unsur penggerak motivasi. Unsur-unsur penggerak menurut Irham Fahmi dalam buku Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi terdapat unsur pergerakan motivasi. Yang pertama itu ada kinerja,
penghargaan, tunjangan, tanggung jawab, dan pengembangan keterlibatan dan kesempatan. Selanjutnya yaitu gambaran umum dari tempat penelitian saya, yaitu PT Niko Mas Gemilang. Nah, PT Niko Mas Gemilang ini memproduksi sepatu olahraga sejak tahun 1993. Nah, di PT Niko Mas Gemilang juga berbagai merek sepatu, yaitu salah satunya ada Nike, merupakan konsumen utama yang sejak September 1997 mulai produksi sepatu merek Adidas, dan awal pada tahun 2006 memproduksi sepatu merek Puma. Nah, semua penjualan adalah 100% ekspor ke mancanegara dan kapasitas per bulan dengan visi menjalankan proses produksi sepatu dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan mutu produk, keselamatan lingkungan, dan sistem kesehatan kerja yang berkeseimbangan. PCI Nike berpegang teguh pada Improve, Interact, Innovate, and Misi, dedikasi, loyalitas, inovasi, dan servis. Nah, penelitian saya juga beralamat nama perusahaannya yaitu PT Niko Mas Gemilang yang beralamat di Jalan Raya Serang kilometer 71 Desa Tambak, Kecamatan Kibin. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data, saya itu menggunakan teknik observasi dan wawancara. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi itu ada kumpulan yang lengkap dari elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Pada penelitian ini, populasi adalah para karyawan PT Niko Mas Gemilang sebanyak 1.900 karyawan. Nah, selanjutnya itu sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi yang dihitung oleh karyawan di PT Niko Mas Gemilang, sampel dihitung berdasarkan rumus Lowpin, maka untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Lowpin. Nah, metode penelitiannya itu, penelitian ini adalah jenis kuantitatif yang bersifat explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel-variabel lainnya. Nah, selanjutnya yaitu operasional, kinerja pegawai, dan kisi-kisi instrumen definisi. Nah, variabel X1 yaitu lingkungan kerja, semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja, di mana dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya poin-poinnya yaitu penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, dan kebersihan. Nah, di variabel X2 ini motivasi. Nah, motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar. Pekerja sebagai individu berupa suatu kondisi yang mengharuskan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan secara maksimal, yaitu supervisi, gizi, kondisi kerja, dan rekan kerja. Selanjutnya itu pengujian validasi instrumen motivasi. Uji validasi ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner itu dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner itu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, setelahnya itu penguji reliabilitas motivasi. Uji keandalan atau reliabilitas digunakan untuk menguji suatu kuesioner yang disusun berdasarkan indikator dan variabel. Setelahnya itu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini dalam penelitian digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap para karyawan di PT Niko Mas Gemilang. Selanjutnya itu analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.